Selamat datang di Good News, kabar bagus. Hari ini aku akan membahas tentang salah satu alat yang super canggih. Karena dia adalah sebuah switcher video atau mixer video yang bisa sekaligus jadi alat untuk streaming, untuk encoding streaming kita langsung ke platform yang mau kita tuju untuk menyiarkan video kita. So stay tune, kita akan mulai membahas YOLOBOX Pro. Oke, seperti biasa meskipun barang ini sudah pasti jelas aku unboxing terlebih dahulu, tapi aku akan buka lagi biar kalian juga tahu isinya apa aja. Ngomongin boxnya, di sini tertulis juga kalau multi camera production, touchscreen control, HD sampai 1080, multi view overlay, watermark, audio mixer. Di sini juga tertulis all-in-one system for switching, encoding, recording, monitoring. Wow, luar biasa. Berarti dia bisa menggantikan fungsi komputer. Nah, kita akan unboxing ya. Ini lumayan berat sih, karena ya kamu akan lihat sendiri nanti. Oke, di dalamnya kita akan mendapat YOLOBOX Pro. Jelas ini ukurannya sekitar 7, hampir 8 inch. Kita angkat, dia kurang lebih seperti ini ya. Dia baterainya internal, jadi nggak kayak monitor-monitor yang kalau kita buat syuting ada slot NPF di sini ya. Dia rapi, belakangnya polos gitu. Terus di sini ada port USB-nya menggantikan DC outlet-nya itu. Oke, bentuknya kayak gini. Terus di dalamnya kita dapat user manual, ada quick guide juga. Terus kita dapat dua kabel, yang satu untuk Type C to USB-A, yang satu Type C to Type C. Terus kita dapat attachment untuk kita taruh di hot shoe kamera. Gimana sih? Kurang lebih kayak gini lah. Jadi kalau kita pakai ini itu kita bisa taruh YOLOBOX ini di hot shoe kamera. Mungkin asumsinya kalau kita mau pakai itu bisa jadi streaming di lapangan langsung ya gitu. YOLOBOX-nya di atas kamera. Terus kita dapat kunci L juga buat adjustment si tools ini. That's it. Kita cuman dapat itu. Dan sebenarnya sangat intuitif sih, jadi kita langsung coba aja praktekan ya. YOLOBOX Pro, dia adalah salah satu switcher video paling canggih sekarang. Dibilang paling canggih karena aku tadi sempat bilang ya, kalau dia itu sebenarnya bisa langsung streaming direct langsung dari si switcher. Jadi dia punya input ada 3 HDMI in full size dengan scaler, jadi berapapun resolusinya dia akan menggabungkan atau mensinkronkan frame rate dari semua input kamera kamu ke sini. Terus dia punya satu input USB untuk kamera webcam, atau kalau kalian punya webcam PTZ atau pan tilt zoom itu kita bisa masukin sini jadi input. Terus di sini ada LAN port karena dia bisa streaming directly from here. Tapi tenang aja, koneksi internetnya kita nggak cuma punya LAN port, kita punya WiFi of course, even kita punya slot SIM card di sini. Nah, ini bisa jadi juga jadi koneksi kamu nanti kalau kamu mau streaming. Oke, kita lanjut ke input outputnya. Di sini ada HDMI out, kita bisa pakai untuk program ataupun untuk jadi multi view. Nanti kita akan nyalakan, kita akan coba semua. Terus di sini ada USB Type C port. Dia nantinya ini akan ada firmware upgrade yang bisa kita pakai untuk jadi webcam. Jadi dia bisa jadi capture card. Yang berikutnya dia ada jack headphone of course untuk monitoring. Terus ada 2 input audio 3,5 mili. Yang satu mic, yang satu line untuk musik, dan of course dia ada di sini ada Type C powernya. Ini fleksibel banget. Jadi dia powered by USB Type C. Kalau kebanyakan switcher yang aku pakai itu biasanya dia pakai power DC 12 volt. Kalau ini dia pakai Type C dan dia bahkan punya internal battery. Tapi memang internal baterainya dia cuma tahan 20-30 menit. Tidak cukup disarankan untuk kamu streaming gitu. Jadi USB ini harus kamu colok terus. Dan baterainya juga aku saranin harus kamu charge terus. Kenapa dia punya baterai internal? Karena tujuannya kalau kita misalnya ada power off gitu, kita tetap secure
streaming kita nggak putus, kita tetap bisa make si YOLO Box ini even sampai 20-30 menit sebelum kita punya cadangan listrik lagi. Oke, itu ada input outputnya. Di bawah yang cukup mengagetkan adalah dia punya port SD card. Nah, SD card ini dia punya multifungsi. Yang pertama untuk perekaman. Yes, dia bisa merekam. Jadi apa yang kita buat programnya di sini, dia akan merekam directly langsung ke SD card. Terus berikutnya dia punya untuk ngeload data. Jadi ada beberapa fitur kita bisa pakai kayak image. Terus kita mau keluarin video dari sini untuk masukin ke streaming kita, atau kita mau masukin PDF untuk presentasi kita, itu bisa directly dari SD card. Secara spek dia sebenarnya sangat overkill. Jadi mixer yang kalau dibilang small production tapi run and gun everywhere, ready to stream gitu ya. Kalau kita ngomongin dia dibanding sama switcher-switcher yang gede, ya memang kegunaannya beda. Dia lebih ke kreator yang bisa streaming everywhere dengan kualitas multicam audio yang bagus juga. Nah, kita akan coba pasangkan satu persatu input kamera, karena aku sekarang ada kamera beberapa ini di studioku gitu, juga input audio. Terus kita coba akan streaming, kita juga akan rekam. Oke, ini aku udah setup untuk memasukkan beberapa input di sini. Termasuk ada 3 HDMI in, itu dari kamera-kameraku. Terus ada SD card, tentunya sudah aku coba, aku masukkan beberapa file di situ. Aku pakai juga HDMI out-nya untuk masuk ke monitor. Jadi aku bisa tonton programnya di situ. Terus aku masukin satu mikrofon di sini. Kalau kalian masuk ke menunya YOLO Box Pro, itu akan langsung masuk ke home-nya seperti ini. Basicnya sebenarnya dia adalah device Android yang dia punya langsung input HDMI, langsung bisa stream gitu. Tapi memang dia dibikin interface-nya juga ada program yang menyerupai software untuk kita bisa streaming. Nah, kita kalau masuk pertama, itu akan ada pilihan 2, yaitu yang pertama create live stream, sama yang satunya lagi monitor mode. Sebenarnya dua-duanya ini mirip. Kalau kamu cuma mau latihan, atau kamu mau rekaman, atau kamu mau taping, kita bisa pilih monitor mode. Nah, di sini kita langsung beberapa kamera yang aku input itu dia langsung keluar di sini. Ini yang pertama aku pakai kamera yang di depanku ini Lumix GH5, di atas ini aku coba kamera 2 pakai Lumix S5, dan di sudut biru aku menggunakan kamera Lumix S1, itu ada di sudut yang agak jauh, jadi bisa mengcapture behind the scene dari set studioku ini. Ngomong-ngomong tentang switcher ya, sebenarnya kalau dia jadi switcher ada plus minusnya ya. Kalau kita pakai switcher yang touchscreen, plusnya adalah kita langsung bisa sangat intuitif. Interface-nya ini sangat intuitif, cuman minusnya aku belum pernah ngalamin sih kalau ngehang gitu ya. Touchscreen itu kadang-kadang emang agak ngerinya kalau ketika dia ngehang karena nggak bisa dipencet secara fisik tombolnya. But anyway, kita akan masuk ke mode streaming aja ya. Jadi sebenarnya sama persis, dia bisa merekam juga, dia bisa masukin input-input juga, tapi kita akan masuk ke mode streaming. Kita akan create a live stream. Kita akan kasih contoh, misalnya percobaan. Oh ya, ngomong-ngomong dia ada port USB itu, ya USB Type-C. Kalau kamu kasih keyboard, kita bisa keyboardnya physical gitu, kita lebih enak sih. Percobaan YOLO Box Pro. Oke, once kita bikin project streamingnya tadi, dia udah ada di sini. Kita tinggal buka aja. Nah, kita bisa konekin akun Facebook kita, akun YouTube kita, Twitch, dan custom RTMP. First thing first, kita masuk ke setting dulu. Kita akan masuk ke yang di sini HDMI out-nya ini aku masukin ke monitor. Dia adalah sebagai multi-view. Jadi apa yang akan tampil di YOLO Box Pro ini, dia juga akan tampil di HDMI out. Tapi once aku pilih dia sebagai program, ya layaknya switcher, dia akan menjadi program untuk tampilan layar yang full screen dari masing-masing source yang kita pilih. Jadi basically seperti switcher biasa. Oke, untuk encoding settingnya, dia punya constant bitrate yang kita jelas sudah direkomendasikan. Di sini bitrate-nya defaultnya dia di 3000 kbps gitu. Terus di frame rate-nya aku juga pakai biasa kameraku, karena semua di 25, aku pakai di 25. Tapi ini sebenarnya bisa kamu custom lagi ya. Termasuk frame rate gitu. Ketika kamu pakai kamera yang 30 fps, ya tinggal kamu setting 30 fps. Begitu juga pakai kamera yang 30, 25 gitu,
si switcher ini ada scalernya, jadi langsung dia membaca dan menyeragamkan frame rate-nya. Jadi tenang aja, ini sangat intuitif dan gampang banget dipakai. Oke, aku akan pilih constant bitrate. Terus di sini ada recording limit, jadi dia punya beberapa pilihan karena dia bisa record internal ya, 10, 20, 30, 60 sampai continuously. Kita pilih continuously aja. Oke, terus kita akan pilih untuk di sini kita punya 3 source dan kita mau menambahkan 1 source lagi, yaitu adalah dari video. Jadi aku akan menampilkan di live streamku nanti, aku akan menampilkan video dari klipnya Mas Kukuh Mendung Tanpa Hutan. Itu aku sudah set di salah satu input source dari di sini ya, itu udah aku input di sini juga. Terus berikutnya adalah aku akan menambahkan PDF dari materi presentasiku untuk workshop videografi. Aku akan masukkan di sini. Jadi ya katakanlah aku akan membuat sebuah materi workshop atau mengadakan sebuah workshop online, itu aku langsung bisa dari Yellowbox Pro ini. Berikutnya aku akan kasih picture in picture karena dia punya opsi juga untuk multi view picture in picture. Jadi misalnya aku lagi nerangin suatu materi gitu, nanti di kananku atau kiriku atau diagonal atau di picture in picture di bawahku gitu atau di atasku gini, dia bisa jadi materinya di sini. So aku ada kecil gitu. Aku akan coba seperti itu. Yang pertama, main screen-nya aku akan kasih PDF-ku, terus subscreen-nya aku akan kasih screen-ku sendiri. Next. Oke, kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Ini bisa dikecilin, gedein juga ya tampilan kita. Nah, di sini juga bisa. Kita bisa juga tempatin mau di mana nih, mau di pojok sini juga boleh. Kita kecilin lagi ke pojok sini, jangan mepet-mepet gitu ya. Terus aspek rasionya kita bikin square juga bisa, biar benar-benar kayak picture in picture gitu ya. Oke, kita bikin kayak gini, taruh di sini. Dan oke, jadi once aku pilih picture in picture video, aku akan menampilkan presentasi dan aku ada di picture in picture di situ juga biar tetap kelihatan aku sebagai pembicaranya. That's so cool untuk device yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi untuk coba perekaman di sini, perekaman internalnya di SD card, direct to SD card. Nah, ini adalah apa yang dibilang kayak Atomos ya. Atomos juga bisa merekam seperti ini. Cuman memang kalau Atomos dia di ProRes, kalau ini memang formatnya MP4 dan gambarnya sejujurnya nggak terlalu high quality. Ya seperti switcher kebanyakan ya, ketika kita colokin port HDMI-nya itu gambarnya pasti menurun, kontrasnya juga akan menambah, colornya juga biasanya akan shifting. Jadi kalau buat perbandingan aja nih ya, misalnya nih aku pakai langsung directly dari kameraku, ini gambarnya akan seperti ini, sedangkan aku pakai masuk yang ke switcher pakai HDMI dan aku rekam secara internal, itu gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Tambahkan kontrasnya. Ya, pasti akan terjadi penambahan kontras. Oke, aku sekarang sudah melakukan perekaman internal di sini. Ngomong-ngomong ya tentang streamingnya, dia punya overlays, lower third sama countdown. Jadi aku akan tambahkan countdown di sini. Aku akan tambahkan yang ini. Aku kasih timernya ini bisa jadi 1 menit aja. Oke. Nah, ini warna juga bisa diganti ya, sesuai template-nya dia. Timer color-nya juga bisa, font-nya juga bisa. Beberapa aku ganti ini nih. Coba aku ganti dan oke. Nah, misalnya aku mau mulai streaming dan aku mau kasih apa ini namanya ya, countdown gitu ya. Aku bisa aja langsung ambil di sini, aku kasih countdown. Gitu. Sedangkan settingan mikrofonnya juga sebenarnya aku bisa matiin juga di sini ya. Ini ada pilihannya audio follow video atau kita off-in. Terus kita mau pakai source microphone yang mana yang mau kita siarkan di broadcastnya gitu. Seperti ini untuk tampilannya yang dia akan membuat countdown gitu ya. Kita bisa kasih musik juga ketika kita mau muter sambil sama video, kita kasih musik sambil kita countdown. Terus once kita pencet countdownnya dia akan hilang. Overlay lain kita bisa pakai
lower third. Misalnya kita kasih kayak website kita taruh di situ, atau kita nama kita taruh di situ gitu. Gampang banget nih. Kita tinggal enter di sini, misalnya kasih nama. Posisinya akan aku taruh di pojok kiri bawah. Terus aku kasih warnanya, aku akan ganti juga ke warna biru. Jadi ketika aku ngomong sama narasumberku ngomong juga bisa jadi gitu ya. Ketika aku mau ngasih overlay, biasanya kita harus masuk ke software kayak OBS, atau kita mau masuk ke vMix dan lain-lain gitu. Kita bisa langsung masukin overlay di sini nih. Nah, kayak gini. Jadi ini sangat memudahkan kita gitu ya. Kalau kita mau kasih overlay, kita mau kasih lower third gitu, atau kita mau kasih image overlay. Ini aku kasih contoh aja ya. Ini aku kasih salah satu thumbnail dari episode YouTubeku gitu. Aku taruh di sini sebagai picture in picture, sebagai ilustrasi gitu aja ya. Yes. Jadi misalnya kita mau nunjukin gambar ini, nah dia akan nongol di sini, dia akan nongol langsung directly dari sini, dari SD card yang kita save di sini. Oke, kita matiin coba overlay-nya. Terus buat kamu yang mau streaming pertandingan bola, dia sangat spesifik. Dia bahkan punya papan skor di sini untuk menampilkan kalau misalnya kita bikin pertandingan bola gitu ya. Nah, ini kita tinggal atur nama timnya siapa, skor timnya berapa sekarang gitu kan. Terus misalnya kalau kita mau streaming, kita bisa langsung baca komen di sini, which is itu artinya kita tidak perlu lagi device komputer untuk kita bisa berinteraksi sama penonton. Wow, nanti kita coba untuk streamingnya ya. Tapi itu overall untuk beberapa menu basic atau pilihannya ini sangat intuitif banget. Aku benar-benar pertama kali make waktu aku bikin video ini, dan bener-bener gampang dipelajari gitu ya. Nah, kita akan coba sekali lagi. Kalau misalnya aku mau switching gitu ya, dari kamera 1, kamera 2, kamera 3, terus aku akan tampilin PDF ya kan. Ini sambil aku jalan gini bisa nih. Nah, ini materi-materiku kalau workshop sambil aku ngomong, atau kalau kurang jelas aku akan masukin gambarku di sini ya kan, biar penonton juga tahu aku lagi ngomong, lagi mimik yang seperti apa itu. Terus balik lagi ke tampilan basicku juga bisa di sini. Sangat mengesankan sih. Ini benar-benar device yang aku butuhkan untuk beberapa kali misalnya kamu mau streaming untuk bikin workshop online gitu, atau kita hanya pakai dia jadi switcher juga bisa, karena basically dia punya output HDMI yang kita bisa pakai untuk jadi switcher biasa. Tapi ya kalau aku lihat ya, dia punya potensi untuk bisa memperingkas kita kalau kita mau streaming di luar ruangan terutama ya, karena dia punya banyak banget opsi untuk konektivitasnya. Oke, kita akan coba streaming ya. Sebentar lagi kita akan coba fitur streamingnya, apakah gambarnya juga akan tetap bagus. Terus bagaimana kalau kita baca komen-komen juga di sini? Kita akan coba untuk streaming. Oke, tadi setelah kita colokin semua dan coba di mode monitornya, atau kita mau streaming tapi kita coba dari fitur-fitur basicnya ya. Nah, ini kita akan coba untuk masuk, kita tayangkan live. Oke, untuk mengaktifkan streamingnya kita masuk ke mode platform, ke menu platform ini. Kita pilih ini karena salah satu akun YouTubeku udah aku link di sini, tinggal aku nyalain aja. Dia sudah ready. Terus ketika aku klik lagi di sini, kita ada pilihan public, unlisted atau private. Kita bikin public aja ya. Terus kita akan langsung pencet go live. Oke. Kita akan cek di dashboard komputerku. Oke, ini aku udah live di YouTube-nya Gas Gloria Aprilia Santosa. Kalau teman-teman lihat, aku langsung bisa switch juga di sini untuk pindah-pindah kamera, ya kan? Ini lumayan sih delay-nya, tapi gambarnya harusnya Full HD. Silahkan komen, karena di sini aku bisa langsung ngelihat komennya. Nah, di sini langsung bisa
kita baca komennya di sini ya. Jadi kalau kamu biasanya streaming harus pakai komputer untuk bisa cek gimana sih komen-komennya gitu, ini bisa langsung kita baca di sini. Nah ini mumpung kita lagi streaming, tentunya streamingnya Full HD, kita akan coba untuk satu persatu pindah switch ke kameranya. Ini ketiga kamera. Terus misalnya aku akan muter video, kita akan coba kita putar video klip dari Kuku Prasetya. Satu hal yang harus diperhatikan kalau kita muter video langsung dari YOLObox Pro ini ya. Kalau aku perhatikan ini di bawah itu ada garis hijau gitu, horizontal lurus sepanjang frame. Sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih, karena kalau di broadcast mungkin beberapa tidak akan notice karena ketutup sama overlay di YouTube. Nah semoga di update firmware berikutnya ini bisa teratasi ya. Oke, itu tadi video klip sudah kita putar. Source audionya kita bisa pilih mau dari mikrofon, karena ini aku colokin satu mikrofon di sini, atau mau dari audio follow camera. Itu bisa tinggal kita pilih aja. Terus ini coba aku hapus dulu videonya. Terus kita akan menampilkan presentasi dari salah satu materi workshopku. Kita akan tampilkan di sini. Supposed to be live-nya dia akan full screen materiku presentasi. Tapi ketika aku mau memunculkan picture in picture, aku tinggal, karena source-nya sudah aku bikin, aku tinggal klik di sini di pojok kiri bawah kanan bawah penonton, itu akan nongol muka aku di picture in picture gini. Sebenarnya picture in picture ini banyak banget ya jenisnya, kita bisa tambahkan lagi. Misalnya picture in picture ini akan side by side. Oke. Aku akan coba untuk bikin side by side dengan background image-nya ya, sementara aku bikin pakai background image dari thumbnail salah satu YouTube-ku. Kita coba untuk picture in picture dengan menggunakan side by side. Bisa kayak gini. Nah ini aku tetap next presentasinya bisa. Cuman memang kalau untuk presentasi aku pikir paling cocok ya si picture in picture yang ini ya, kalau kita mau gunakan untuk online workshop gitu misalnya. Terus berikutnya aku akan mencoba menampilkan komen. Nah misalnya komen dari Aulia Rahman ini akan aku tampilkan di sini di live stream. Kita akan langsung bisa tampilkan komen itu di sini. Atau kita bisa pilih presetnya untuk komennya seperti apa, kita bisa pilih juga di sini ada misalnya seperti ini. Kita pilih yang ini, kita tampilkan komen dari Aulia Rahman di sini. Kita tampilkan lagi komen dari Juni Zarnino di sini. Jadi penonton juga bisa langsung membaca komen yang kita highlight, mau kita jawab. Misalnya kamu Q&A gitu ya. Jadi kita bisa jawab di sini. Selain kita bisa tetap switcher gitu ya. Ini sebenarnya kalau kamu sudah terbiasa dengan menggunakan switcher yang konvensional dan pakai laptop gitu, ini akan sangat enak banget sih. Ini kita bisa streaming straight out the box dari satu device yang ukurannya hampir cuman semonitor 7 inch. Gambar gimana nih gambar? Kalian kira-kira nonton gambar dan suaranya jelas nggak? Silahkan tulis ya. Nanti komennya coba akan aku highlight lagi. Streamingnya Full HD dan seharusnya gambarnya nggak drop-drop sih, karena koneksi internet di tempatku ini juga lumayan. Aku coba misalnya kasih counting down gitu, timer juga bisa. Terus kayak tadi misalnya aku pas jelasin aku kasih ilustrasi fotonya gitu, tinggal aku siapin aja nih. Tinggal aku siapin aja, nanti akan nongol di sini. Di programnya langsung nongol. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah ini misalnya nih Juni Zarnino, dia komen suaranya bagus, ini akan aku tampilkan di sini. Di broadcastnya langsung kelihatan komennya gitu. Jadi Q&A akan sangat-sangat enak. So far untuk live stream sampai ke 7 menit ini tidak ada frame drop sama sekali, gambar juga lancar. Suara juga terdengar jelas gitu. Biasanya kalau aku pakai OBS gitu misalnya, kadang-kadang depend on kinerja komputernya gitu. Dia akan
frame drop, terus gambarnya jadi lagi, jadi choppy gitu. Kalau ini sih so far di 7 menit nggak ada kendala apa-apa. Kita coba sekitar 20-30 menit untuk live stream ya. Sambil kita bisa mencoba berbagai template yang ada di sini. Nah, misalnya aku udah ada 6 input di sini ya. 6 input, 3 HDMI dan ada PDF, ada PDF PIP, ada PIP lain juga. Misalnya aku mau kasih video lain atau input lain, aku tinggal klik ditahan di sini, terus aku hapus aja nih. Aku hapus source-nya, dia langsung bisa ngasih. Basicnya dia sebenarnya sampai 6 source ya gitu. Jadi misalnya aku mau kasih lagi video yang lain, video apa ya? Ini semua video yang aku rekam internal sih. Jadi kayak misalnya ini aku masukin standby di sini. Jadi ketika aku ngomong present, aku akan putar di sini, terus aku balik lagi ngomong. Nanti sambil aku ngomong atau supposed to be ada operatornya, dia akan menghapus yang konten yang ada di sini atau input yang ada di sini. Oke, itu tadi kita sudah coba semua ya, dari mode mixernya dia, mode switcher, mode monitornya dia, sampai kita coba ke streaming. Kita sih percobaan streamingnya tadi sekitar 20-30 menit ya. So far karena kita pakai wifi juga, ini nggak terlalu panas, nggak panas juga sih menurutku ya. Ya kalau di luar ruangan mungkin akan ngaruh ketika kita streaming, apalagi panas terang hari bolong gitu. Kesimpulannya dengan harga yang sekitaran 20 juta ya, apakah YOLObox Pro ini worth it? Tentunya nggak buat semua orang ya dia bakal worth it. Buat kamu yang sering streaming di luar ruangan, yang terlalu ribet harus pakai setup laptop, monitor dan lain-lain, switchernya juga terpisah gitu, mungkin bisa mempertimbangkan ini juga ya untuk memperingkas workflow streaming kamu. Karena kalau kamu harus bawa switcher, harus bawa laptop, harus bawa monitor lagi, dengan device ini all in one gitu. Bahkan koneksi internet kita nggak perlu modem lagi, kita cukup langsung pakai SIM card di sini, atau tethering dari handphone, atau pakai kabel LAN langsung masuk ke sini juga bisa gitu. Artinya dengan harganya yang menurutku tidak cukup murah ya untuk sebuah switcher video, tapi memang dia bisa menggantikan device yang lain untuk mengencoding video kita sampai ke streaming. Terus pertanyaannya adalah, YOLObox Pro ini sebenarnya untuk siapa sih? Kalau menurutku ya, YOLObox Pro ini memang cocok untuk kamu yang mileage untuk streamingnya itu cukup tinggi, dan kamu malas untuk membawa beberapa gear lain selain kamera sama perkabelan ini ya. Kalau switchernya ini sendiri sebenarnya secara fungsi flawless, aman banget ya. Cuman memang kalau kita bandingkan sama switcher lain yang physical button, itu kalau aku pribadi itu akan mantep untuk mencet switcher dengan physical button gitu. Tapi ya karena device ini all in one, dia jadi workstation, kita jadi sangat praktis kerja streaming di sini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, itu tadi review YOLObox Pro dari aku. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian juga pakai, atau kalian mau tanya tentang YOLObox Pro yang aku tadi belum sempat sebutin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus dan Instagram @huntingpasarid. Sampai ketemu di Good News berikutnya.